ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritakanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu serta cicitmu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segala firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh,
selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan diri hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Para ibu, para bapak, saudara-saudari, teman-teman, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita tahu seminggu yang lalu sudah diputuskan undang-undang tentang TNI. Ada perubahan pasal yang mengatur bahwa ada sekian kementerian dan sekian lembaga di negara ini boleh dipegang atau boleh dipimpin oleh TNI yang masih aktif. Yang sebelumnya mungkin lebih banyak, tapi ini lebih sedikit. Tetapi tentu kita mengerti bahwa undang-undang atau aturan dalam hidup bersama kita, baik dalam keluarga kita, dalam komunitas, di lingkungan, di tempat pekerjaan, maupun di negeri ini penting. Kita mengerti itu. Persoalannya adalah bagaimana proses terjadinya undang-undang yang sebelumnya adalah rancangan itu dibuat. Orang mungkin masih ingat ungkapan yang berkali-kali diungkapkan dengan satu nada pertanyaan, antara ayam sama telur duluan mana? Duluan mana? Ayam sama telur itu? Duluan ayam. Kalau telur sama ayam duluan mana? Duluan telur. Tergantung saya ngomong kan. Duluan mana ayam sama telur? Ayam. Duluan mana telur sama ayam? Telur. Tergantung cara bicara. Atau duluan mana yang dikatakan. Tidak. Sebagaimana firman Tuhan dalam kitab Ulangan, bacaan pertama sore ini, Musa diingatkan oleh Tuhan bahwa ingatkanlah bangsa Israel bahwa salah satu tugas utama mereka adalah mendengarkan firman, mendengarkan maunya Tuhan, sabda Tuhan. Jadi jelas bahkan bumi seluruhnya itu tercipta karena sabda Tuhan. Yahweh, Tuhan menciptakan semuanya sampai pada hari terakhir istirahat sebelumnya menciptakan manusia. Manusia tercipta yang terakhir. Artinya apa? Sejak awal sudah ada yang namanya sabda. Tidak perlu dipersoalkan bahwa sabda itu akan kemudian. Yang penting kan ada orangnya. Tidak. Yang saya maksudkan untuk kita renungkan bersama adalah seringkali orang jatuh kepada hal yang dipikirnya sebagai kebenaran. Dipikirnya sebagai yang benar di dalam kehidupan, bahkan hidup pribadi-pribadi di antara kita, lebih parahnya menggunakan itu semua untuk mengatur kebersamaan. Dibuatlah aturan, dibuatlah undang-undang yang sebenarnya itu baik, tapi caranya yang tidak baik. Mana ada rapatnya tidak di gedung DPR untuk sebuah undang-undang, tapi di hotel yang bagus. Kenapa waktunya sangat singkat? Biasanya itu bertahun-tahun. Kemudian prosesnya ini dalam hitungan sebulan sudah selesai semua. Ada apa di balik itu? Mengatur apa dan untuk siapa?
Maka kembali kemudian Yesus menegaskan, aku datang bukan untuk meniadakan satu iota pun dari hukum Taurat. Hukum Taurat adalah kitab sucinya orang-orang Yahudi pada zamannya Yesus. Itu adalah 5 kitab dari Kejadian sampai Ulangan yang salah satunya dibacakan bacaan pertama sore ini. Itu adalah kitab Taurat, 5 kitab pertama di kitab suci kita. Artinya apa? Bahwa Yesus datang ke dunia bukan untuk meniadakan, tapi untuk menyempurnakan. Itu artinya apa? Jelas firman, sabda yang sudah dimulai sebelum dunia dijadikan pun, itu kemudian menjadi sempurna karena Yesus. Maka disinilah letak pentingnya untuk kita pahami di masa Prapaskah ini. Yang Tuhan mau adalah kita kembali mendengarkan firman-Nya, sabdanya, dan kita melaksanakan itu setelah kita memahami. Banyak praktek yang kemudian menjadi salah. Dalam bahasa Jawa itu sudah salah bahkan kaprah. Artinya apa? Sudah salah tapi semakin salah. Bahasa Jawanya gini, nggodok wedang. Tahu nggodok wedang? Tahu, merebus air kan? Tapi wedang dalam bahasa Jawa itu sudah jadi tinggal diminum. Teh, itu adalah wedang. Kopi itu beda lagi. Artinya apa? Jelas ini contoh yang salah. Tapi kan kemudian orang menghidupinya begitu rupa karena orang saling memahami tetapi memahami yang salah. Firman Tuhan tidak bisa dimengerti dengan pemahaman yang seperti itu. Maka apa artinya kita harus mengerti 4 hal di dalam menghidupi iman kita sebagai orang Katolik. Pertama adalah pengetahuan. Kita tahu enggak kenapa kita membuat tanda salib? Setelah kita tahu kenapa kita membuat tanda salib, lalu kita hayati sehingga kita tidak sembarangan membuat tanda salib. Asal-asalan, yang penting cepat, begitu. Menghayatinya tidak begitu. Lalu kemudian mengungkapkannya jelas bahwa setelah menghayati membuat tanda salib itu adalah jelas dengan mantap salibnya, kemudian kita mengungkapkannya dengan yakin adalah ungkapan iman. Dan terakhir adalah perayaan, seperti Ekaristi sore ini. Maka kita tidak hanya, saya tahu apa, saya sudah menghidupi apa. Nah, seringkali itu yang kemudian membuat kita, kalau kemudian kurang mengetahui, lalu kita mudah digoyahkan. Dengan doa berantai di HP kita, lalu kita ketakutan kalau enggak kita melaksanakan. Ini adalah pesan Bunda Maria, ini adalah pesan Bapa Suci, Paus Fransiskus, ini adalah pesan gereja dan sebagainya. Benar enggak gereja mengajarkan seperti itu? Kalau kita sudah tahu, pasti tidak akan mudah tergoyahkan. Itu bukan ajaran gereja, itu ajaran yang membuat kita terpecah dan sesat. Semoga kita semakin menghayati kembali, Tuhan minta dengarkan, pahami firman itu, sabda itu, dan kemudian kita boleh merayakan iman dengan sukacita atas firman Tuhan yang kita pahami bersama. Kita tidak salah, kita tidak keliru, dan kita tidak asal-asalan melaksanakannya. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kebersamaan